Di atas bukit nan jauh, Teletubbies bermain-main. Teletubbies. Rida, Lala, Andina, Raina. Teletubbies. Teletubbies. Ucapkan halo. Suku Punan atau orang Punan ialah satu rumpun suku Dayak yang terdapat di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. Mereka hidup berpindah-pindah mengikuti siklus migrasi hewan dan juga siklus tumbuhan di hutan. Suku Dayak Punan ini termasuk suku Dayak yang primitif. Mereka tinggal di goa, anak sungai, dan sebagainya. Mereka juga dianggap sebagai suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lain. Misalnya, mereka dikenal sebagai suku yang paling tangguh, hebat saat berperang dan berburu, serta bertahan hidup di hutan. Sistem religi. Jadi, ada 10 suku Sunan yang berada di Kalimantan, dan suku Punan Tubu adalah salah satunya. Mereka secara umum memiliki dukun, atau sebutan mereka dayung, untuk menyembuhkan penyakit orang-orangnya, dengan cara memanggil arwah-arwah, lalu mengusir arwah yang menyebabkan penyakit kepada orang tersebut. Mereka juga animis, yang berarti percaya bahwa benda-benda di sekitar itu mempunyai ruh. Lalu pada tahun 67-68, pemerintah Indonesia mendorong masuknya misionaris Kristen ke Sungai Tubu. Misionaris ini cukup berhasil untuk menyebarkan agama Kristen Protestan atau Katolik. Saat ini pun masyarakatnya masih menganut, walaupun nggak bisa dibilang sangat taat juga. Masuknya ajaran Kristen membuat suatu ritual jadi dilarang untuk dilakukan, yaitu ritual pengasih. Ritual yang menjamu pihak luar dengan ritual mabuk, menggunakan bejana bambu yang berisi alkohol, yang berupa fermentasi beras atau ubi, dan bejana itu namanya pengasih. Menurut mereka, ini jadi sarana diskusi kesepakatan, karena nggak ada rasa sungkan untuk cerita dan berkeluh kesal saat mabuk. Ketulusan hati akan membimbing pembicaraan, sehingga tak ada kebohongan dan tipu daya di antara kedua belah pihak. Organisasi kemasyarakatan. Suku Punan Tubu dikategorikan sebagai kelompok berburu dan pengumpul hasil hutan. Dalam masyarakat itu, sebenarnya mereka tidak memiliki prioritas tinggi dalam membuat sebuah institusi sosial. Namun, biasanya sesepuh atau orang-orang yang lebih tua di suku itu secara tradisional pun tidak mengemban otoritas institusional. Biasanya sebuah kelompok yang diketuai oleh sesepuh yang terpandang, tetapi mereka juga tidak memiliki kekuasaan yang berarti atau tidak terlalu dihiraukan. Ada namanya Luyah Kaling atau kelompok sesepuh. Sekarang mendapat gaji bulanan atas posisi resminya sebagai kepala, di mana ia harus berkontak dengan pejabat pemerintah secara berkala. Dalam lingkungan suku itu sendiri, sesepuh tersebut tidak memiliki posisi otoritas yang berarti. Posisi dan gaji yang mereka dapat merupakan suatu jabatan yang diberikan dari pihak luar sendiri. Sistem pengetahuan. Secara demografi, masyarakat suku Punan selalu tumbuh dan berkembang, baik kuantitas maupun kualitas. Pertumbuhan penduduk atau demografi menimbulkan terjadinya pertumbuhan kebutuhan yang secara mendasar, yaitu
pangan, papan, dan sandang atau ekonomi yang mendorong upaya suku Punan untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan ekonominya, yang tidak lain adalah dengan peningkatan kemampuan akal dan intelektual suku Punan serta kebudayaan. Dulu, masyarakat suku Punan Tubuh masih sangat terbatas banyaknya, sedangkan sumber daya alam yang dijamin oleh alam lingkungan dapat dikatakan melimpah pada waktu itu. Kebutuhan terpenuhi dengan cara meramu buah-buahan, umbi-umbian, ikan, dan binatang buruan lainnya. Mereka berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lain sesuai dengan ketersediaan bahan makanan yang dapat mereka ramu. Mereka digolongkan ke dalam masyarakat peramu sederhana atau Simple Food Gathering Economics. Teknologi dan peralatan. Teknologi dan peralatan yang digunakan oleh suku Punan Tubuh masihlah sangat sederhana dan mengandalkan dari alam, pertukaran barang antar suku, dan peninggalan masa penjajahan Belanda. Alat untuk berburu, upit dan lading, atau biasa kita sebut dengan sumpit dan bujak, digunakan dengan cara ditiup. Kekuatan utama dari sumpit ini adalah racun yang berasal dari getah pohon takom ditempelkan di ujung anak panah. Lalu ada urgen, selapang kebih, atau biasa kita sebut dengan senjata api. Senjata modern ini sering digunakan karena mudah dan dapat menembak burung. Lalu, untuk bertani, kiro terbuat dari besi dan kayu, digunakan untuk memetik. Ingen terbuat dari rotan, digunakan untuk menaruh padi saat memetik di ladang. Tubong terbuat dari kulit kayu berukuran besar karena digunakan untuk menyimpan hasil panen padi. Iyuh, pisau kecil seukuran telunjuk digunakan untuk menyerut rotan. Kahut atau kenaot digunakan untuk menghilangkan sisi tajam pada rotan, terbuat dari kepala senter aluminium bekas yang dilubangi oleh paku. Sistem perekonomian atau penghidupan masyarakat suku Punan Tubuh. Suku ini adalah salah satu suku yang menjalani kehidupannya dengan cara nomaden atau bergantung dengan alam dan melakukan kegiatan berburu dan mengonsumsi sayuran yang ada di hutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Makanan yang sering mereka konsumsi adalah sagu liar dengan jenis jema, fulung, dan lelih. Untuk masalah berburu, mereka memiliki bermacam cara untuk mendapatkan hasil buruan. Di antaranya, 1. Berburu menggunakan sumpit dan anak panah kayu yang dilumuri racun dari getah pohon takom. Seiring perkembangan zaman, bagian ujung sumpit diberi besi dan terlihat seperti tombak. Ada mitosnya loh, kalau misalnya orang suku Punan tidak mendapatkan satupun hewan buruan, maka mereka akan bisulan di pantat selama seminggu. Dalam unsur kebudayaan, berdasarkan atas pengertian kebudayaan merujuk pada wujud kebudayaan yang dikemukakan oleh Kuncana Ringrat, maka dalam kebudayaan Dayak dapat ditemukan ketiga wujud tersebut. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai perilaku yang berpola. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda atau hasil karya manusia. Dalam seni tari, pertama ada gantar, jenis tarian yang diperuntukkan untuk menyambut tamu agung. Yang kedua ada tari ngenyah, terdiri atas dua macam, yaitu untuk membela diri dan untuk pertunjukan waktu ada pesta. Yang ketiga ada tarian balian, yaitu tarian untuk merawat orang sakit. Dalam seni musik, kesenian khas suku Dayak Punan yaitu musik sape. Sape adalah sejenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, yang biasanya juga diiringi oleh suling yang ditiup menggunakan hidung. Biasanya, sape dimainkan bila ada acara adat atau untuk menyambut tamu. Beberapa orang Dayak Punan juga masih memanjangkan telinga mereka, terutama para wanitanya. Tradisi ini telah lama dilakukan secara turun-temurun.
Tradisi telinga aru ini menunjukkan identitas dan kecantikan bagi wanita. Mereka meyakini semakin panjang telinga seorang wanita, semakin cantik pula wanita tersebut. Bahasa Latala. Pada survei yang dilakukan di Punan Tubu di hulu Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu, ditemukan penggunaan bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh komunitas ini, yaitu bahasa Latala. Bahkan hingga saat ini, kelihatannya belum ditemukan asosiasi bahasa Latala dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia. Ada kemungkinan bahasa ini dikembangkan sendiri sebagai sistem komunikasi di dalam komunitas ini. Seperti masyarakat Punan Batu, orang Punan Tubu juga menggunakan bahasa ini untuk bernyanyi dan berdoa. Digunakan sebagai bahasa untuk berdoa, bahasa Latala ini seperti bahasa Roma yang dipakai untuk berdoa oleh umat Katolik hingga saat ini, atau juga bahasa Arab yang dipakai umat Islam di berbagai negara. Sedangkan sebagai bahasa untuk seni, hal ini dipraktikkan di populasi di Jerman yang menciptakan bahasa Kunstsprache yang digunakan dalam visi. Bahasa ranting. Masyarakat Punan Tubu juga memiliki bahasa simbol dengan menggunakan sejumlah benda di alam seperti ranting, dedaunan, tali, hingga batuan. Sejauh ini, hanya pemburu dan pramuppunan yang menggunakan stick language atau bahasa ranting dan tidak ditemukan di pemburu dan pramu Afrika atau di Amerika Latin. Guy Arnold dalam laporannya di jurnal Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society pada 1958 telah menyebutkan orang suku Punan di Sarawak yang disebut Penan di Malaysia telah menggunakan ranting untuk berkomunikasi dengan sesama mereka di tengah hutan.